Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Lestari dengan NIM 2204 124 959. Saya dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengantar pengantar ilmu sosiologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sosial. Proses sosial itu merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan, baik antara orang dengan orang dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, di proses sosial ini ada beberapa bentuk, yaitu ada asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu adalah dia yang mengajak, sedangkan disosiatif itu adalah yang menjauhkan. Contoh dari asosiatif itu seperti kayak kita tuh bekerja sama. Nah, bekerja sama itu merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok, di mana seseorang itu melakukan usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terus juga selain kerjasama di asosiatif ini ada juga akomodasi, di mana akomodasi ini merupakan suatu keseimbangan dalam interaksi antara orang, perorangan atau kelompok manusia yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Nah, untuk proses dari contoh dari bentuk disosiatif, karena disosiatif nih menjauhkan kan, jadi contohnya tuh kayak persaingan, pertentangan, atau juga bisa dengan kontravensi. Kontravensi. Selanjutnya itu mengenai struktur sosial. Struktur sosial itu merupakan karakteristik yang khas yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga memberikan warna yang berbeda dari masyarakat lainnya. Nah, dari struktur sosial ini memiliki klasifikasi. Klasifikasinya itu bisa dibedakan berdasarkan sudut pandang. Yang pertama itu berdasarkan stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu stratifikasi sosial tertutup, di mana ini tuh menggambarkan tidak memungkinkannya individu maupun kelompok untuk melakukan perpindahan posisi dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya. Contohnya itu seperti sistem kasta yang terjadi pada masyarakat yang ada di Bali. Lalu yang kedua itu ada stratifikasi terbuka. Stratifikasi terbuka ini pengertiannya itu berbanding terbalik dengan stratifikasi tertutup. Jadi stratifikasi terbuka ini merupakan stratifikasi yang menggambarkan bahwa individu itu memungkinkan untuk melakukan perpindahan posisi. Contohnya itu seperti seorang pekerja yang dimana dia bisa berpindah untuk menjadi seorang pengusaha. Lalu ada stratifikasi campuran. Nah, stratifikasi campuran ini merupakan stratifikasi campuran dari stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Lalu menurut sudut pandang yang diferensiasi sosial, di mana diferensiasi sosial ini merupakan yang memiliki nilai yang sama atau setara antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya itu diferensiasi suku, agama, maupun ras. Nah, selepas dari struktur sosial, ada lagi nih, yakni sistem sosial.
Sistem sosial ini merupakan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup, serta cara pencapaiannya. Sistem sosial ini memiliki berbagai macam. Ada yang satu itu berdasarkan pembagian menurut Morgan dan para evolusionis. Jadi di sini itu berdasarkan evolusi dan alat penghidupan. Lalu ada berdasarkan Durkheim, di mana itu ada sistem mekanis serta sistem organis. Lalu sistem sosial ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu ada keyakinan, yang kedua ada perasaan, yang ketiga itu adanya cita-cita dan tujuan, yang keempat itu ada norma, yang kelima ada peran dan status, dan yang keenam itu ada sanksi. Fungsi dari sistem sosial ini adanya adaptasi, lalu adanya pencapaian tujuan, lalu adanya integrasi, dan yang terakhir itu adanya pemeliharaan pola keteraturan masyarakat. Selain itu, struktur sosial itu memiliki berbagai jenis. Salah satunya tuh kayak struktur sosial kaku dan luas, struktur sosial homogen dan heterogen, struktur sosial atas dan bawah, struktur sosial mekanis dan statis, serta struktur sosial formal dan informal. Lalu selanjutnya itu ada institusi sosial, di mana institusi sosial ini merupakan sistem dari proses sosial yang menyatukan antara tata kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk ekonomis. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.